Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, kita telah berada di bulan Muharram. Hari ini memasuki hari kelima dari bulan Muharram. Nah, selama berada di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa sunnah. Tentunya bagi kita-kita yang memiliki kesanggupan. Dan selama bulan Muharram tidak hanya puasa Muharram yang disunnahkan, ada beberapa puasa sunnah lainnya yang dianjurkan dilakukan, yang akan selalu ada di semua bulan Hijriyah, termasuk di bulan Muharram ini. Setidaknya ada 5 macam puasa sunnah yang ada di bulan Muharram ini, yang semuanya amat hebat balasannya, banyak pahalanya, merupakan amalan penghapus jutaan dosa setahun yang lalu, dan merupakan ibadah puasa yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 macam puasa sunnah di bulan Muharram ini. Barang siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang 5 macam puasa sunnah di bulan Muharram ini, maka simaklah video ini hingga selesai. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat-hajat kita. Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dan dosa siapapun dari segenap kaum muslimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesehatan lahir dan batin. Kami mohon kepadamu kecukupan rezeki, dan kami mohon kepadamu ketenangan hati. Di antara kami ada yang sedang sulit, maka mudahkanlah. Di antara kami ada yang memiliki hutang yang belum lunas dan banyak, ya Allah, maka mudahkanlah kami melunasinya. Dan di antara kami ada yang sedang terbaring sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami. Selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, 5 macam puasa yang dianjurkan dilakukan pada bulan Muharram adalah sebagai berikut. Puasa yang pertama, puasa qadha bulan Ramadan. Jika kita masih punya hutang puasa bulan Ramadan yang telah lalu, sebelum kita melakukan puasa sunnah khususnya di bulan Muharram, alangkah baiknya kalau kita selesaikan terlebih dahulu hutang puasa Ramadan kita. Sebab mengqadha puasa Ramadan hukumnya wajib, sedangkan puasa di bulan Muharram hukumnya sunnah. Maka yang wajib lebih berhak didahulukan daripada yang sunnah. Maka yang masih punya hutang puasa Ramadan, mari selesaikan terlebih dahulu. Adapun bacaan niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri ramadhani lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok hari untuk mengqadha puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, setelah selesai membayar atau mengqadha puasa Ramadan, barulah kita lanjutkan dengan puasa sunnah, khususnya yang disunahkan di bulan Muharram ini. Puasa yang kedua, puasa Muharram. Disunahkan berpuasa Muharram mulai tanggal 1 Muharram hingga 10 Muharram.
Yang pertama, puasa Muharram adalah puasa sunnah terbaik dan paling afdolnya puasa sunnah setelah puasa wajib bulan Ramadan. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan hal ini, bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Afdhalus syiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail, dan ibadah sholat yang paling utama setelah ibadah sholat wajib adalah ibadah sholat malam. Yang kedua, pahala puasa Muharram menyamai pahala puasa sunnah 30 hari. Tentang pahala puasa Muharram ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma yauma Arafata kana lahu kaffaratu sanataini." Barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka puasa tersebut menjadi penebus dosa selama 2 tahun. Wa man shoma yauman minal muharrami falahu bi kulli yaumin 30 yauma. Dan barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Muharram, maka baginya pahala setiap harinya sama dengan pahala puasa 30 hari. Puasa yang ketiga, puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a adalah puasa hari ke-9 bulan Muharram, termasuk puasa yang sangat dianjurkan di bulan Muharram sebagai pengiring puasa Asyura. Puasa Asyura ternyata juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan mereka lebih dahulu melakukannya. Maka untuk membedakan puasanya kaum muslimin dengan puasanya orang-orang Yahudi, di mana mereka hanya berpuasa hanya pada hari Asyura saja, Rasulullah menganjurkan kita berpuasa sehari sebelum puasa Asyura dan atau sehari setelah puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahuda sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauma." Berpuasalah di hari Asyura dan buatlah berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Berpuasalah 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, dan 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Puasa yang keempat, puasa Asyura. Puasa Muharram sunnah dilakukan sejak awal bulan Ramadan dan puncaknya adalah pada hari ke-10 Muharram, yakni hari Asyura, yang di dalamnya dianjurkan berpuasa Asyura. Barang siapa yang sanggup berpuasa Asyura, balasan yang dijanjikan Rasulullah adalah diampunkan dosa selama setahun yang lalu. Kabar gembira dari Rasulullah bagi yang sanggup berpuasa Asyura ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Qatadah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang beberapa amalan, salah satunya tentang puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyata. Rasulullah menjawab, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim berasal dari Sayyidina Abu Qatadah, Rasulullah pernah bersabda, "Wa syiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanatal lati qablah." Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa yang kelima, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa 3 hari pada setiap pertengahan bulan, yakni puasa tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 dari setiap bulan-bulan Hijriyah. Misalnya seperti saat ini kita berada di bulan Muharram, maka puasa Ayyamul Bidnya dilaksanakan pada tanggal 13 Muharram, 14 Muharram, dan 15 Muharram.
Adapun keutamaan dari puasa Ayyamul Bid adalah pahalanya menyamai pahala puasa 1 tahun penuh, tetapi disyaratkan, syaratnya dilakukan secara istiqomah setiap bulan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, disebutkan bahwa Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, wa inna bi hasbika antasuma kulla syahrin thalathata ayyam, sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Fa innalaka bi kulli hasanatin asyra amsalihha fa inna dzalika syiyamud dahri kullihi, sebab engkau akan menerima 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang engkau lakukan. Karenanya pula puasa 3 hari setiap bulan sama dengan berpuasa setahun penuh. Puasa yang ke-6, puasa Senin Kamis. Selama bulan Muharram, setiap bertemu hari Senin dan hari Kamis disunahkan melakukan puasa. Hari Senin dan hari Kamis disunahkan berpuasa, termasuk hari-hari yang dipilih Rasulullah untuk berpuasa sunnah. Hal ini karena semua amalan selama seminggu akan dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis wa uhibbu an yuradu amali wa ana shaimun. Segala amal dalam waktu seminggu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis, dan aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Selain 6 puasa ini juga disunahkan berpuasa akhir bulan, disebut puasa Ayyamul Sud atau puasa Ayyamus Siwat. Puasa 3 hari di akhir bulan ini disebut puasa Ayyamus Sud, yakni puasa yang dilakukan pada hari-hari gelap, yakni tanggal 28, 29, dan 30 bulan Hijriah. Disebut hari gelap atau hitam karena di penghujung bulan, bulan tak tampak lagi di langit sehingga malam-malam menjadi gelap. Berbeda dengan puasa Ayyamul Bid, yakni puasa hari-hari putih yang dilakukan pada pertengahan bulan tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, di mana pada hari tersebut bulan nampak dengan sempurna sehingga malam menjadi putih dan terang benderang. Rasulullah sangat menganjurkan kita melakukan puasa selama 3 hari setiap bulan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berkata, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, kemudian 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Para ulama berbeda pendapat tentang puasa 3 hari setiap bulan yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagian mengatakan puasa 3 hari di awal bulan, atau di tengah bulan, atau di akhir bulan. Asal sudah berpuasa 3 hari baik di awal bulan, tengah bulan, maupun akhir bulan, maka sudah tercatat telah mendapatkan keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulan. Dengan demikian 6 puasa sunnah di bulan Muharram adalah: pertama, puasa Muharram mulai tanggal 1 hingga tanggal 8 Muharram. Bacaan niatnya, nawaitu shauma ghadin min syahril muharrami lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah bulan Muharram besok hari karena Allah Ta'ala. Yang kedua, puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram. Bacaan niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai sunnati tasu'ai lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah tasu'ai suhari karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, puasa Asyura, yakni puasa tanggal 10 Muharram. Bacaan niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai sunnati asyura'i lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Asyura besok hari karena Allah Ta'ala.
Yang keempat, puasa ayyamul bid, nawaitu shauma ghadin min ayyamil bidi lillahi ta'ala. Aku sengaja berniat puasa pada besok hari untuk menunaikan puasa sunnah ayyamul bid karena Allah Ta'ala. Yang kelima, puasa Senin Kamis. Puasa hari Senin niatnya adalah sebagai berikut: nawaitu shauma ghadin min yaumil itsnaini lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok hari, puasa hari Senin karena Allah Ta'ala. Sedangkan puasa hari Kamis niatnya adalah nawaitu shauma ghadin min yaumil khamisi lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok hari, puasa hari Kamis karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk puasa ayyamus sud, bacaan niatnya nawaitu shauma ghadin min ayyamis sudi sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa besok hari dari hari-hari gelap sunnah karena Allah Ta'ala. Semoga kita sanggup mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.